Semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bersama Uda Nazar, tempat berkumpulnya pemilik mobil pemula. Baik teman-teman, hari ini Uda Nazar akan sedikit sharing ya. Sharing itu mengenai teman-teman yang mungkin mempunyai kijang kapsul. Nah, kijang kapsul. Jadi ini kebetulan mobil Uda sendiri ya. Nah, pada kijang kapsul ini trouble-nya saat ini itu adalah ada bunyi kletek pada mesin. Nah, mesin ini kalau diprediksi itu adalah bunyi klep. Nah, cuma teman-teman ya, untuk kijang kapsul ini dia akan ada namanya HLA ya. HLA itu hydraulic latch adjuster. Nah, kalau di bahasa Inggris kannya, kalau ditranslate di Google itu jadinya hidrolik pengatur alis mata, bulu mata gitu. Itu kalau di Google Translate ya, namanya Google Translate, dia kan translate-nya per kalimat ya, per kata gitu ya. Nah, HLA itu sendiri sebenarnya dia itu adalah adjuster ya, adjuster untuk mengatur dari setelan katup. Biasanya kan kalau mobil-mobil yang lain itu kan kita harus nyetel katupnya ya. Nah, kalau kijang kapsul ini ya, kijang Rangga ini dia ada HLA, dia nyetel katup sendiri. Nah, itu biasanya kalau awal bunyi ya, bagi teman-teman yang mungkin memiliki kijang ini pasti udah tahu tuh ya. Kalau awal menghidupkan mesin dia pasti bunyi kletek. Nah, nanti kalau udah lama-lama udah agak panas dia akan normal lagi, istilahnya tuh bunyinya tuh hilang. Nah, kebetulan bunyi yang di mesin kijang udah sekarang ini setelah sekian lama pun dia masih bunyi kletek. Nah, itu ada kemungkinan HLA-nya itu ada trouble ya. Itu kemungkinan baru, karena bunyi klep itu sebenarnya permasalahan atau indikasi kerusakannya itu, penyebabnya itu sebenarnya banyak ya. Jadi harus dibongkar. Nah, cuma sebelum kita melakukan pembongkaran, sebelum kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih lanjut, istilahnya itu kita urut dulu dari yang paling gampang gitu ya teman-teman ya. Nah, kita coba hidupin mesin ini biar teman-teman tahu bunyinya tuh seperti apa gitu. Oke teman-teman, ini tadi kijang ini mesinnya ini udah panasin ya, istilahnya udah running itu agak berapa menit lah. Ini harusnya klepnya ini nggak bunyi kletek lagi. Nah, kalau sekarang ini masih bunyi nih ya, udah dekatkan mic-nya ya. Nah teman-teman ya, bunyinya masih kletek. Nah, itu kalau prediksi udah itu berasal dari klepnya. Nah, sebelum kita membongkar klep, ini kan membongkar klep tuh pekerjaannya sangat berat sekali ya. Nah, sebenarnya nggak berat sih kalau udah biasa gitu. Nah, ada beberapa hal yang harus kita coba dulu sebelum membongkar mesin ini. Istilahnya kita ngecek klepnya itu apakah memang bermasalah atau timingnya itu bermasalah, itu yaitu kita coba dulu untuk flushing ya, flushing engine. Kenapa di flushing engine? Karena di mesin sendiri itu kalau misalnya dia nggak di flashing atau sekedar ganti oli aja terus, itu mau tidak mau sebagus apapun oli itu pasti ada slat ya. Slat itu kayak lumpur atau biasanya kerak-kerak yang ada tersisa di mesin itu. Mau sebagus apapun oli itu pasti ada, cuma kapasitasnya atau kuantitasnya itu mungkin berbeda-beda. Nah, kebetulan kalau di sistem pengapian atau sistem klep dari kijang kapsul ini, kijang Rangga ini, kalau misalnya ada kotoran, ada selat, ada lumpur di dalam mesin itu sistem dari HLA-nya itu akan terganggu. Nah, otomatis kalau HLA-nya ini sudah terganggu, maka setelan klep otomatisnya itu tidak akan berfungsi lagi. Otomatis berbunyi seperti ini. Walaupun sudah lama dia bunyi kletek. Nah, itu akibatnya dari HLA yang tidak optimal dalam bekerja. Nah, sebelum kita melakukan pembongkaran HLA atau kita pembongkaran lebih lanjut, kita coba dulu flushing engine ini. Nah, kalau seandainya nanti setelah kita flushing itu dia tidak
berubah atau kletek-kleteknya masih tetap, baru kita lakukan pembongkaran dari mesin ini. Nah, untuk engine flushing sendiri teman-temannya itu mungkin pengertian atau apa ya istilahnya ya, kan banyak nih teman-teman, kan ada mitos ya mengenai engine flushingnya, apakah boleh, apakah tidak, apakah merusak mesin, apakah tidak. Nah, itu mungkin lain kali udah bikinkan sendiri kontennya ya, karena di sini kontennya bukan mengenai mitos atau fakta mengenai engine flushing ya. Di sini udah hanya ingin berbagi sedikit sharing bagaimana kita menganalisa bunyi kletek-kletek khususnya di mesin Kijang 7K bensin ya. Nah, selain itu di sini juga udah Nazar ingin sharing kepada teman-teman itu bagaimana cara flushing yang benar. Sebenarnya sih flushing tuh nggak sulit-sulit amat ya, prosedurnya tuh sama gitu. Nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Yang penting sesuai petunjuknya aja. Nah, oke teman-teman ya, kita matiin dulu mesinnya, kita akan flushing. Oh ya, langkah pertama ketika kita flushing ya, ini khusus bukan khusus sih, ketika kita mau flushing engine itu pertama kita harus membaca ya petunjuknya dulu ya, petunjuk baik itu dari mobil teman-teman ataupun dari zat flushingnya itu. Kemudian untuk di mobilnya sendiri itu, kita ketika melakukan engine flushing itu usahakan RPM dari mesin itu sudah stabil ya. Karena apa? Untuk Kijang sendiri kadang kalau kita baru hidupin dia akan RPM-nya tinggi ya. Mungkin mobil-mobil lain begitu, ketika mesin lagi dingin terus kita hidupin dia pasti RPM-nya tinggi. Nah, ketika kita akan melakukan engine flushing secara manual, ingat ya garis bawahnya secara manual. Karena ada yang secara pakai mesin ya, lebih modern lagi, mungkin teman-teman bisa lihat di YouTube yang memang sudah dilengkapi dengan mesin-mesin modern untuk melakukan engine flushing ini ya. Oke baik teman-teman ya, kita matikan dulu, kita isi dulu ya engine flushingnya. Baik teman-teman, ini udah Nazar pakai engine flush ya. Untuk mereknya ya mau ditutup juga nggak bisa ya, gimana lah pokoknya terserah, lihat aja nggak apa-apa gitu kan. Oke, jadi pertama kita harus baca petunjuknya ini ya, karena mungkin ada perbedaan di berbagai macam engine flushing ya. Nah, ini kan ada cara penggunaan nih. Tuangkan 1 botol engine flush pada lubang pengisian oli mesin dan hidupkan mesin selama 10-15 menit, lalu kuras oli dan ganti dengan oli yang baru. Nah, itu harus kita perhatikan ya. Jadi kita isi dulu 1 botol ini langsung ya. Baik teman-teman, kita isi dulu ya, ambil majun tadi. Ini kita tuang sampai habis ya teman-teman ya. Oke, udah habis. Nah teman-teman, setelah kita tuang ke dalam semua ya, nah kita hidupkan engine-nya selama 10-15 menit. Nah nanti setelah udah hidupkan, mungkin udah skip ya biar videonya nggak kelamaan nunggu 15 menit. Kelamaan nunggu 15 menit sia-sia gitu kan. Oke, kita nyalakan dulu ya.
1 tambah 5 39. Baik teman-teman, udah kita nyalakan mesinnya. Ini kan kita tunggu dulu ya sekitar 10 sampai 15 menit. Nah ini udah skip aja ya biar nggak kelamaan nunggunya ya. Baik teman-teman, ini sudah 15 menit ya, 15 menit tadi udah skip aja biar nggak kelamaan. Nah setelah 15 menit kita dengarkan ya apakah masih ada bunyi tek 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 tadi nih. Nah ini mic-nya udah dekat kan ya. Baik teman-teman ya, karena bunyinya ya, suara engine sudah normal, lebih halus, bunyi tek 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 nggak ada lagi. Nah jadi pekerjaan flushing engine kita hari ini sukses ya teman-teman. Jadi untuk sementara kita tidak perlu melakukan pembongkaran mesin untuk melihat sistem HLA-nya ataupun klepnya ataupun yang lain-lainnya. Cukup kita flushing, mungkin tadi di sistem HLA-nya itu berkerak ya, ada serat, ada lumpur, jadi dia tidak optimal dalam bekerja, istilah itu tersendat-sendat. Nah sekarang kita udah kembali normal. Nah setelah melakukan engine flushing ini kita matikan mesin. Setelah kita matikan mesin, oli harus kita kuras sampai bersih ya, termasuk oli filter itu juga harus kita ganti semuanya. Nah untuk menguras oli ini seperti biasa kita buka plug yang ada di bawah, kemudian kita diamkan selama, kalau udah nazar sih biasanya kalau untuk habis engine flushing nih 1 jam ya, 1 jam biar dia olinya itu memang benar-benar keluar seluruhnya. Itu kalau kita secara manual. Nah kalau dari mesin itu ada proses flushing sendiri, itu sebentar aja dia udah bersih gitu ya. Mungkin kalau untuk pakai mesin flushing teman-teman bisa cari di referensi tempat lain. Oke, sekian dulu teman-teman yang udah sharing hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, semangat pagi.